Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita membaca kitab Sabilal Muhtadin dan mendengarkannya sama-sama semua kita yang berhadir, kita membaca istighfar dan kita membaca syahadah. Mudah-mudahan dengan berkah istighfar juga dengan berkah syahadah yang kita baca, mudahan Allah Ta'ala mengampuni dosa kita yang terdahulu dan dosa kita yang terkemudian, juga dosa kedua orang tua kita, keluarga kita, jiran tetangga kita, dan seluruh muslimin dan muslimat. Dan pula mudah-mudahan dengan keberkahan kita hadir di dalam ini majelis, yakni majlisul ilim, mudah-mudahan apabila nantinya kita dimatikan Allah Ta'ala, mudah-mudahan matinya kita seberataan husnul khatimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala bihi ma nawa syekhuna al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. Halaman 38 lah kan. Baris ke 1 2 3 4 5 6 7 8 9, baris ke 9 mulai atas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa karim wa azim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wa waffiqna ila siratikal mustaqim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala al muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa fi jami'i ulumihi fid dharain amin. Telah berkata Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari di dalam kitab beliau Sabilal Muhtadin, mudah-mudahan kita dan seluruh keluarga kita mendapatkan keberkahan dari ilmu beliau, amin amin ya rabbal alamin. Soal pertanyaan,
adakah bagi wanyi itu telur atau tiada? Jawab, bahwasanya ada baginya telur. Jawabannya telur, karena kata setengah daripada segala masyayikh, daripada segala guru yang terdahulu, mulai dari Datuk Kalampayan sampai di atasnya Datuk Kalampayan, dan di atasnya lagi guru Datuk Kalampayan. Nah itu masyayikh tuh, artinya bersambung sampai Rasulullah. Nah itu Nabian. Nah itu masyayikh. Apa jar? Bahwasanya hayawan, segala hewan. Hayawan itu dua, hayawan aja berarti semua makhluk yang hidup terkecuali manusia. Adapun hayawanun natiq itu manusia. Nah, jadi hayawan selain daripada manusia itu semuanya tidak bisa ngomong. Adapun manusia hayawan juga, tetapi bisa ngomong, bisa berpender, bisa bicara. Nah itu dinyatakanlah, itu dinyatakan. Nah jadi semua makhluk yang hidup terkecuali manusia. Itu terkecuali manusia itu disebut hayawan. Nah ada kalanya bertelur dan ada kalanya beranak. Nah jelaslah bian ujar Datu nih. Jadi semua hayawan itu mesti satu bertelur, yang kedua beranak. Nah, jadi kadada nang dari ilong tuh kadada, tahulah ilong lah. Kadada nang dari kayapu anak kadada. Nah, jadi amun itu makhluk hidup berarti diantaranya bisa diranakakan, bisa di dalam rahim, yang kedua bisa dalam telur. Nah jelaslah bian. Nah itu. Jadi apa aja nang model hayawan itu mesti batalur di situ bian maju. Mun gada batalur berarti beranak. Nah itu hayawan ya. Kalau jin lah. Setengah pendapat di dalam kitabnya kalau kada salah hilap Abdul Wahab Asy'arani, jin tujar beranak karena daun telinganya tuh panjang. Nah itu setengah pendapat. Ada juga yang mengatakan jin itu telinganya kadada. Nah berarti kalau telinganya kadada berarti berarti kada beranak. Nah berarti batelur. Nah itu kalau sekian misalkan jin, misalkan yang lain aja kita. Misalkan yang lain, cuman ngaran jin ini mesti ada namanya jin nih. Kita nih hidup mesti berkumpul, bukan hanya kita manusia aja yang berkumpul, jin pun kita sama berkumpul. Bedanya kita dengan jin, kita kadang melihat dengan jin, tetapi jin melihat dengan kita. Nah, adapun jin itu dua, ada yang beriman lawan Allah, ada juga yang kada beriman. Nah itu di mana jar guru dalilnya? Jadi pian berani mengata jin itu beriman? Ada ayatnya, ada Qur'annya. Apa jar? Wa ma khalaqtul jinna, tidak aku ciptakan wa ma khalaqtul jinna, wa ma khalaqtul jinna, dan tidaklah aku ciptakan, telah kuciptakan siapa? Akan jin. Nah sambung habis liya'budun, itu kalau supaya agar jin itu beribadat mereka ni akan daku. Nah berarti apa? Berarti jelas, dalilnya jelas bahwa jin mesti ada, pasti ada nang beriman. Jelaslah. Nang kayak kita majelisan ini ada jin tuh nang hadir, cuman karena kita kada melihat aja. Nah itu ya kalau
Karena kita kadang melihat aja, jadi bukan hanya kita manusia nang hobi senang beribadat, tetapi jin pun sama hobinya beribadat juga. Ya ujar guru tuh, jakanya jin tuh nah ada diberi keistimewaan sedikit seperti kita manusia nih, niscaya kalah kita nih kalah cara ibadatnya lawan jin. Yang jin ini keistimewaannya di antara umurnya panjang, berjalan bisa ke sana kemari. Ada kita nih kita kawa ke sana kemari, lah mun kesini kandil 3 paling kada bermotor, paling kada macam sepeda, mobil, ya lah. Mana ada yang mau berjalan kaki kira-kira nih, keharatan winanya berjalan batis. Nah ada pun jinnya stomat aja sampai. Nah itu kehebatan jin. Intinya tahu aja, intinya yakini aja jin tuh ada. Nah kayak itu, yakini jin tuh ada, dan kada patut kita nang beriman itu takut dengan jin, kada patut, jangan ditakuti, tapi jangan jua dilawan, maksudnya jangan jua ditantang, jangankan jin, kucing jin kita tantang cakarnya kita, apalagi jin. Nah kayak itu. Ya Allah ya. Ada kalanya bertelur dan ada kalanya beranak. Maka tiap-tiap hayawan yang nyata, yang nampak jirim daun telinganya, jirim itu benda, nampak daun telinganya seperti manusia dan kuda dan kucing dan barang sebagainya yang itu daun telinganya nampak nih, apa aja, maka yaitu beranak, jelaslah. Nah ilmu pintarai, ilmu tak. Jadi setiap apa aja makhluk yang hidup yang dilihat lewat mata kita ini, nah apabila ada baris nyata jirim telinga, berarti beranak nih. Nah kayak itu. Ulun ada melihat kawan guru aja, inyak ada bisi telinga aja. Berarti bintalu binanya itu aja, betul binanya hadang dulu. Siapa tahu mantok tekapit kah kira-kira. Jangan jadi sambat bintalu lah. Kesian juga inya abahnya aja betelinga, mamanya betelinga. Jangan gitulah. Artinya manusia mesti sudah beranak. Nah kayak itu. Amun binatang aja kena kalau hendak diteliti, lihat telinganya, amun ada telinganya berarti beranak, amun gak ada telinganya behintalu utelur. Nah itu. Alhamdulillah datu tuh senang benar bian amunnya kita nih, nah kita wabil khusus orang Kalimantan nih alim tuh senang banget sih din, datu kita kelampayan tuh senang banget. Sampai-sampai diwasiati Sidin datu kelampayan itu mewasiati kepada keseluruhan, wabil khusus ujar Sidin anak cucu, jangan sampai kada alim, sampai masalah wanyi gini ada dalam sini. Jaka ibarat kita tuh apa juga datu nih ngisahkan masalah wanyi nih, iyalah. Nah tapi datu nih menyuruh kita tuh harus alim, jangan sampai kada alim nih. Nabi Sulaiman itu dikisahkan dalam kitab Irsyadul Ibad, apa jar? Khuyira Sulaiman bainal ilm wal mal wal mulk. Ya Allah. Nabi Sulaiman itu disuruh memilih di antara ilmu, harta, lawan kerajaan. Apa jar? Fakhtaral ilma, maka memilih ia Nabi Sulaiman akan ilmu. Pa'au utia, maka diberi Nabi Sulaiman itu apa? Al-mal wal muluk, dengan karena ilmu yang Sidin pilih. Nah itu untungnya. Makanya orang-orang yang sudah terdahulu, yang wali-wali, yang soleh-soleh, kadang mungkin salah memadahkan lawan kita, menasehati kita. Yang dituntut itu
ujar sidin ilmu nang paling utama itu dituntut. Kadu usah gen harta dahulu nang paling utama nih, kadu usah gen kerajaan atau pangkat, ilmu dahulu. Andaikan ilmu sudah bujur, sudah benar dituntut, itu datang aja kan harta, kerajaan tuh datang aja. Nah itu kehebatannya ilmu tuh. Nah sekarang andaikan kita benarkan perkataan orang bahari, mestinya kita menuntut, pasti kita mengutamakan ilmu. Tapi kalau seandainya kita ragu atau keyakinan kita kada sama dengan orang terdahulu, nah kelihatan di perbuatan kita, mesti kita itu kada rajin di dalam mencari ilmu. Nah kayak itu. Sekarang pilihan ada pada diri kita masing-masing ya lah ya. Nah sekarang pilihannya itu ada pada diri kita masing-masing. Andaikan kita memang benar mengutamakan ilmu, rajin akan, kuati akan, utama akan itu ilmu. Tapi kalau seandainya kita kada benar kita mengutamakan hanya sekadar pander, hanya sekadar di mulut aja, nah berarti kita kada mengutamakan lawan ilmu. Nah itu. Tapi insyaallah bubuhan pian ni alim-alim, insyaallah rajin-rajin di dalam menuntut ilmu, insyaallah ya kalak. Insyaallah yang penting hati masih ada kait dengan ilmu ya lah. Hati itu masih berkait dengan ilmu. Maka yaitu bertelur, itulah iyalah ya juga ya kah yang tadilah maka wanyi ialah semuanya itu kah, maka wanyi itu jumlah daripada hayawan yang tiada baris itu ya nampak, ya nyata tuh. Tiada timbul, nampak, muncul. Jirim tuh bendanya, suaranya telinga. Nah itu. Maka yaitu bertelur jua, tiada ia beranak, seperti yang musyahid, seperti orang yang sudah meneliti. Nah itu nabian. Nah habis. Maka bahwasanya telah dikhabarkan oleh, situ olehnya kada ada tulisnya olehnya, oleh setengah daripada segala mereka itu yang memeriksakan hal telurnya, katanya adalah didapat telurnya pada tempatnya apa? Tempatnya wanyi, seperti lambukut. Nah lambukut itu tanah lah, tanah lambukut. Apa bahasa kita sini ya lah, lambukut bang. Lambukut apa bahasa kita, apa lambukut sini ya? Lambukut bahasa kita sini apa? Mun ada wanyi kalau menempel di dinding tuh nabian. Lalu inya maulah sarang, nang kayak sarangnya tuh pas nang kayak tanah. Itu lambukut namanya tuh. Sarang lah mungkin lah. Nah kurang lebih kayak itu lambukut ngarannya. Nah lambukutnya nang halus. Nah yang halus. Kemudian maka berubah ia, si telur tadi berubah ia hingga jadi ia ulat. Nah tetapi belum situ apa? Belum apa situ? Belum ia. Nah tulis ia, belum ia bergerak. Nah kayak itulah pian nggih.
Nya bisa aja cetakannya kah atau double cetak bisa aja ya kalau, jadi harap maklum aja lah Bian ya kalau, harap maklum aja nang namanya karya manusia ini kada sunyi daripada kekeliruan, kada sunyi daripada kesalahan. Berbeda dengan karya Tuhan lah. Amun karya Tuhan Quran itu itu kada boleh salah, kada diharap salah, kada boleh salah karena Quran. Nah itu, jadi harap maklum aja amun karya kita nih entah dari perbuatan kah, perkataan kah, atau hal kah, kalau itu keliru, kalau itu salah, kada apa-apa, dimaklum aja, dimaklum. Nah beda kalau Quran, wajib kita meyakini Quran itu kada boleh salah. Jelas lawian lah. Bismillahirrahmanirrahim sebagaimana contohnya. Kada mau Allahu bismi, kada mau. Jelas. Wani-wani membalik. Nah, tapi kalau kita pun bisa aja kita salah dengan nama pian ya kita, dengan nama Tuhan ya kita, dengan namamu ya kita, bisa aja disalahkan orang. Iyalah pian. Nah, itu. Jadi kita hanya aja lagi memaham, kita hanya lagi memaham. Jadi jangan kita tuntut orang itu selalu benar, jangan dituntut. Tersalah kita menuntut. Ini lain Tuhan, ini manusia, ini hamba. Yalah, jangan dituntut ini benar. Ini bisa salah. Ulun ingat dalam kitab manata ya ulumuddin kalau kada salah ujar Imam Ghazali ini, "I'lam jasidin, ketahui olehmu, in kuntu, jika adalah aku jasidin, tatlubu, engkau tuntut, huwa khalin anil uyub, yaitu orang yang sunyi daripada segala aib, fala tajidu jasidin, maka engkau kada akan dapat itu jasidin." Artinya aku ini mesti ada aib, ada mungkin aku kada ada aib karena aku ini manusia jasidin. Jadi jikalau engkau menuntut aku nih bujur terus, kada mungkin gawa, mending berjauh aja daripada aku jasidin. Itu sekelas Imam Al-Ghazali, apalagi kita. Itulah kan kita kadang makan juga salah, makan kita tuh salah, apalagi beribadat. Nah ya kalau beribadat itu beribadat aja kan kadang-kadang kita tuh kada bujur. Kenapa kada bujur ya? Kada ingat, kada ingat beribadat kita. Iya itu makanya ajar banyak-banyak introspeksi ya kalau. Banyak-banyak apa aja, banyak-banyak beringat minta ampun, mengakui dosa, banyak salah, jangan merasa hebat ya, itu aja banyak itu aja. Nah itulah, jadi tetapi belum iya, itu iyalah setelah belum iya bergerak ya labian. Kemudian maka bertumbuh atau bertambah besar hingga jadilah ia bergerak. Kemudian maka apabila jadilah ia berupa anak wanyi, maka hilanglah pula geraknya hingga besar dan keras. Maka setelah jadi anak wanyi, kaitulah situ kan ada kalau lanjutannya. Jadi maka setelah jadi itu anak wanyi, maka bergerak. Nah kayak itu cara membacanya lah Wian. Maka bergerak. Jadi gini, ini hintalu dulu. Mbah itu di dalam hintalu tuh berbentuk ini, tapi belum jadi anak wanyi. Nah mbah itu berbentuk sudah kayak wanyi, belum lagi bergerak. Cuman situ sini bergerak kan pulang. Nah kayak itulah Bian. Mbah sudah pecah tuh telurnya, langsung situ sini bergerak. Nah kayak itu kisah wanyi gitu. Wanyi ini harap wanyi ini bisa mengeluarkan madu, mun kita kada bisa membawa madu. Nah ya lah Bian, ya lah. Wanyi ini harap yang mengeluarkan madu, kita tuh kan ngambil madu ya kalah. Ya salam. Tapi biar kayak apa aja nangaran madu asli lah, mesti nyaman ya kalau mesti nyaman nangaran madu asli ini.
Mana tadi pian? Dan maka bergerak pula hingga jadi besar. Soal, adakah halal memakan telur wangi dan ulat yang jadi ia daripadanya atau tidak? Itu soal pertanyaan. Ulangi sekali lagi lah. Adakah halal? Apakah halal memakan telurnya wangi dan ulat? Telur wangi kah? Telur ulat kah yang jadi ia daripada telur atau tidak? Nah itu jawab olehmu. Telah sudah terdahulu perkataannya bahwa telur yang bercerai, yang terpisah daripada hayawan yang hidup, jikalau daripada hayawan yang tiada dimakan sekalipun, halallah memakan dia jika tiada memberi mudarat, sama ada keras kulitnya atau lembut. Nah itu jadi andai ujar Sidin ada binatang nang kada bisa dimakan, maksudnya kada bisa tuh kada halal dimakan, tapi binatang itu bertelur. Sebagai contoh buaya, nah itu yalah buaya apa bertelur kalau contohnya aja. Lalu andaikan kita makan itu telurnya buaya, kada memudaratakan kita, akal kita bagus, akhlak kita bagus nih, amunnya kita memakan itu telur buaya, nah maka telur buaya itu halal. Nah itu, tetapi ingatakan tetapinya, tetapi andaikan itu buayanya sudah kada kau dimakan, yalah, tetapi ini ada punya telur. Andaikan kita makan, akal kita nang kaya binatang, contohnya meranggas kah? Embah itu pulang apa lagi ya, pokoknya banyak nang kada baik, contohnya kayak itu aja. Nah itu kita memakan telurnya buaya, hukumnya haram, jelas. Kenapa? Karena memberi mudarat bagi akal. Nah, memberi mudarat bagi akal. Walau telur. Nah, berbeda kalau di dalam telurnya itu sudah berbentuk kayak buaya kah, kayak ulat kah, itu kada boleh sama sekali dimakan. Kada boleh sama sekali. Kada usah gini itu, telur ayam aja berbentuk sudah nang kayak ayam, jangan lagi dimakan. Nah itu itu tabian. Maka diketahui daripada yang demikian itu bahwasanya telurnya wangi itu jika tiada ia memberi mudarat, halal memakan akan dia selama ada ia lagi berupa telur, di dalamnya masih nang kaya telur. Itu nalah kayak apa telur, ada kuning ada putih ya, kalau masih kayak itu, selama masih kayak itu kena dicoba ambil wanginya, cari telurnya, buka lah. Itu coba ya kena mulai kawin biar nih guru aja kada juga boleh anak jadi peneliti ya, kalau boleh aja teliti situ bagus. Apalagi sambungannya mana tuh deh hilang lah. Lagi telur belum menjadi ulat. Nah ingatkanlah lagi belum menjadi ulat. Adapun jika ada telurnya itu sudah menjadi ulat atau berbentuk sudah nang kaya ulat, jika ada ia bergerak, jika ada ia belum bergerak sekalipun, haramlah memakan dia, ialah. Nah istimewa pula bahasa kita tuh lebih-lebih lagi. Nah itulah Wian,
istimewa pula tuh lebih-lebih lagi apakannya, jadi guru bahasa itu apakan tuh, istimewa pula jika ada ia sudah bergerak atau ada ia sudah menjadi anak wanyi, maka yaitu nyata haram dengan tiada syubhat, dengan tiada samar, karena bahwasanya telah dinoskan. Naskan itu dalilnya Quran ada, hadis ada, itu nas tuh dua sudah tergabung dalil jadinya nos. Nah itu nabian. Bahkan ada yang mengata perkataan sahabat pun dijadikan juga dalil. Itu kehebatan nos. Berarti bujur-bujur sudah tetap, istimbat sudah ini hukum, tetap sudah. Ada kawal lagi diganggu gugat kalau telurnya itu berupa nang kaya yang menelurakan, nah itu kada kawa lagi, kada kawa dimakan haram mun kita makan. Telah dinaskan oleh ulama atas bahwasanya tiap-tiap ulat itulah, dan jika ada ia suci pada ketika hidupnya sekalipun haram memakan akan dia. Nah itu habis. Wanyi dan anaknya yang jadi daripada ulat, wanyi dan anaknya yang jadi daripada ulat haramlah memakan akan dia, karena tiada lazim, kada pantas bahasa kitanya kayak itu. Jadi wanyi kah anaknya kah haram. Kenapa jadi haram? Najis kah wanyi? Kada. Kenapa jadi haram ya? Apalagi membunuh kah? Kada. Nah jadi ya yang jadi elat, jadi alasannya haram itu apa? Kada lazim, kada pantas. Nah itu kita ini manusia ada aja nasi ada ya, kalau ayam ada aja, mapa makan wanyi kepintaran. Nah kayak itu kada lazim lah, itu kada pantas. Daripada sucinya itu halal, itulah karena tiada lazim daripada sucinya itu halal memakan akan dia karena beberapa perkara. Nah itu daripada jenis hayawan dan lainnya yang suci ainnya, tetapi haram memakan dia. Nah maka nyata daripada yang tersebut itu bahwasanya barang yang telah diadatkan, barang yang sudah diadatkan diadatkan oleh setengah daripada orang pribumi lah, orang awam majigin kenang alih, orang awam daripada memakan ulat yang jadi ia daripada telur wanyi, dan memakan anak wanyi yang jadi ia daripada ulat. Nah atau ulatkah harus wanyi jadi ulat gitu, nah ulatnya dimakannya juga. Nah apa ya, maka yaitu khotok yang besar, kesalahan besar. Makan ulat itu kesalahan besar, lagi mungkar, lagi dilarang. Wajib menegahkan dia atas barang siapa yang kuasa atasnya. Nah itu menggesan obat bang pian boleh lah aja, hadang dulu kita lihati apakah ada obat selain pada itu. Kalau ada yang lain itu barang dulu obatnya ya lah. Kalau memang kada ada lagi sudah memang kada ada lagi, jangankan itu banyu putih aja kada ada banyu arak pun kada diminum, kesadakan kita nih atau mati kita meminum banyu arak tuh halal hukumnya. Nah kayak itu. Nah itulah andai kan banyunya tuh kada ada, apalagi obat. Nah kayak itu nabian. Tapi kalau masih ada kadosa gen, kalau masih ada kadosa ya kalau masih ada kadosa. Banyak aja obat-obatan, banyak aja. Racun tikus ada aja ya kalah. Racun tikus gesan tikus maksudnya, kalinya gesan manusia apa mbah.
banyak anak muda ini putus cinta racun tikus ya kalah apa putus cinta racun tikus kada keren lalu jaka terjun di sungai Dondang tuh aja jadi keren ya sedikit ya kalah ada petakon ke rumah anak muda ulun cinta mati guru aja lawan orang tua aja umah cinta mati pokoknya munnya ulun kada diterimanya baik mati aja ulun ya umai kita harapnya dikiranya mati itu selesai kalau lah lalu ujarannya si guru tadi pulang menyahut nih aku gin kayak tujuh aja sih Den ayo bingungnya kenapa jadi guru tuh kayak tujuh aja aku gin aku mun cintaku nih kada dibalasnya aku baik mati juga tapi ku bawa cintaku juga. Nah kayak itu ampunnya si guru, ampunnya si yang betakun tadi, amun mati sudah kada dibawa cintanya. Ampun si guru, miliknya si guru, cintanya itu dibawanya sampai ke mati. Nah itu nang bujur cinta. Ya Allah itu bujur cinta. Jadi cinta nang ada di dunia ini jangan sampai kada dibawa apa nih? Lah bawa amun kada dibawa berarti apa? Cinta sulpa. Cinta palsu. Nah ya kalah nyaman lah orang baca cintaan palsu. Kita ini nah umpama contoh melamar bibinian, melamar perempuan, lamar kita sama perempuan sekalinya oke, mau sudah sekalinya ditentukan hari tanggal 1 kita kawin sekalinya sebelum tanggal 1 tanggal 29 di teleponnya kita Assalamualaikum maaflah kada jadi aku kawin lawan yang lain ya kayak apa itu kira-kira kayak apa Abah sakitnya tuh di mana di kepala kah di hati kah di batis kah nah itu cinta palsu sakit banget kalau nah amun orang baca cintaan di dunia nih cintanya palsu kada dibawa sampai ke mati kayak itu karena sakitnya bahkan melebihi daripada itu. Kayak itu. Nah sekarang kepada siapa nang patut kita cintai? Nah kayak itu nabian. Boleh kita cinta dengan makhluk nih boleh, ada salah. Andaikan laki-laki senang sama perempuan boleh, ini jadi masalah. Yang penting kayak pacarannya nang kita cinta itu selamat juga, diselamatkan nih jangan dibiarkan diselamatkan sekira kita tuh kawan membawainya sampai ke akhirat hendak kalau bisa sama anda terus kalau nah kayak itu itu anak muda macam-macam takunan ayo bagus saja banyak aja betakun tanda tanda hendak tahu ya kalau banyak aja orang betakun tuh hendak tahu habis faedatun bermula madu. Nah kisah madu nih kan aja pulang minggu akan datang aja kisah madu Abah Yudi minggu akan datang aja karena kita ngisahkan madu mudahan madu nang bagus lah ini madu tuh dua ada madu kuning ada madu putih salwa tuh kalau madu putih lah salwa kah mana madu putih nah ada madu kuning nah itu tapi kada ada madu yang bisa macahkan piring ada insyaallah kada ada madu itu seberataan nyaman seberataan nikmat insyaallah ini sampai situ aja lah biarlah minta rela ulun minta halal mudahan ini malam dengan berkat kita membaca kitab Sabilal Muhtadin kita seberataan diampunkan segala dosa zahir batin seumur hidup mudah-mudahan dengan berkah kita hadir di dalam ini majelis dikabulkan hajat dunia hajat akhirah selamat kita dunia selamat kita akhirah dimatikan husnul khatimah kita sebaratan al-fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin
آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على النور الأنوار وشير الأسرار وسرياك الأغيار وبسبب اليسر سيدنا ومولانا محمد المختار وعلي الأظهر وسبيل الأحير عدد نعم الله وإبطاله. اللهم رزقنا يا الله متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباسطا وقولا وفعلا وعبادة وعملا صالحا وعدا. اللهم يحضرنا في أجل المجلس بغمرضاتك ورجاء شفاعة نبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجمع بيننا وبين حبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخل الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفور يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين.